Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wasyukurillah, walhamdulillah. Amat baru yang saya hormati Bapak dan Ibu Wakil Kepala Sekolah beserta Dewan Guru dan staf kantor SMP 1 Kebasen. Pada hari ini kita akan menyaksikan Bu Suharti sebagai guru penggerak yang akan memaparkan desiminasi budaya positif di sekolah SMP Negeri 1 Kebasen dengan acara sebagai berikut, yaitu 1. Pembukaan, 2. Sambutan dari Wakil Kepala Sekolah, 3. Pengisian materi dari Ibu Suharti SPD, 4. Dibuka sesi tanya jawab, dan yang kelima penutup. Marilah untuk menyingkat waktu, acara ini kita buka bersama dengan lafal basmalah. Monggo Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu sambutan dari Wakil Kepala Sekolah yang akan disampaikan oleh Ibu Puji Purwati SPD. Kepadanya waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala SMP Negeri 1 Kebasen yang terhormat Bapak Agus Widodo SPD MPD, yang kami hormati Bapak Ibu Guru dan staf karyawan SMP Negeri 1 Kebasen yang kami hormati. Pertama-tama, marilah kita senantiasa menjadikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Di siang hari ini kita masih berkumpul di ruangan ini, di ruang Abiwara, untuk melaksanakan pemaparan atau desiminasi tentang budaya positif di lingkungan sekolah, yaitu di SMP Negeri 1 Kebasen. Salawat dan salam terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita tunggu syafaatnya besok di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa budaya positif di sekolah itu sangat penting karena muaranya adalah siswa membentuk generasi siswa yang bermartabat. Tapi sebelum kita membentuk budaya positif di sekolah yang muaranya adalah siswa, maka alangkah baiknya atau sebelumnya pada diri pendidik atau Bapak Ibu semuanya harus memiliki budaya positif, karena kita adalah sebagai contoh yang akan ditiru oleh anak didik kita di lingkungan sekolah. Berarti kita seperti penebar kebaikan di lingkungan sekolah kita. Marilah kita menyambut dengan baik adanya desiminasi budaya positif di sekolah yang akan disampaikan oleh Ibu Suharti SPD selaku calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Banyumas. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini yang nanti tadi saya di awal sudah menyampaikan bahwa muaranya adalah ke siswa, sehingga nanti membentuk siswa yang bermartabat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Selamat untuk mengikuti pemaparan dari Ibu Suharti SPD. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu yang saya hormati, kita ke acara inti yaitu pemaparan desiminasi budaya positif di sekolah SMP Negeri 1 Kebasen.
Sebelumnya kita beri aplaus dulu ke Bu Suharti SPD. Kita semua penasaran apa itu desiminasi budaya positif. Insya Allah semua itu nanti ilmu yang ditularkan oleh Bu Suharti SPD bermanfaat bagi kita semua. Waktu dan kesempatan dipersilahkan. Terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala SMPD 1 Kebase, yang mohon maaf hari ini berhalangan hadir. Yang saya hormati juga Bapak dan Ibu Wakil Kepala SMPD 1 Kebase, serta Bapak Ibu guru dan staf karyawan TU SMPD 1 Kebase yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita mendapat bersyukur atas kehadirat Allah yang telah memberi kita nikmat yang tak terkira. Alhamdulillah, selamat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW yang senantiasa kita tunggu syafaatnya di yaumul qiyamah. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih pada Bapak Ibu guru semua dan juga Bapak Ibu karyawan TU yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti kegiatan desiminasi budaya positif sekolah. Ya, untuk kegiatan desiminasi atau pemaparan pemahaman budaya positif sekolah ini saya sampaikan karena saya sudah belajar untuk materi yang ada di modul 1.4 budaya positif, yang mana dalam modul tersebut berisikan tentang disiplin positif dan nilai kebajikan universal, teori motivasi, hubungan dan penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, 5 posisi kontrol, segitiga restitusi. Namun sebelum kita masuk ke sini, saya akan sedikit memberi ice cream dulu ya Bapak Ibu ya, untuk menyegarkan suasana. Mungkin ada Bapak Ibu guru yang mengaku karena kita sudah di jam-jam rawan ya. Kita main tepuk saja ya Bapak Ibu ya. Ada tepuk pagi, nanti kita tepuk sekali. Terus tepuk siang, tepuk 2 kali, dan tepuk malam. Kalau tepuk malam berarti tidak jadi tepuk karena waktunya orang tidur. Jadi jangan keluar ya. Ya. Oke, kita bisa mulai. Oke. Kalau saya bilang pagi berarti tepuk. Kalau saya bilang siang berarti tepuk. Kalau saya bilang malam, iya. Nanti ada juga ritmenya yang ada dipercepat ya. Ya, pagi, siang, malam, pagi, siang, malam. Masih belum. Tapi tadinya kita sudah mengerti ya. Ya, satu lagi ya, ya. Sekarang kita bukan main tepuk tapi main tebak, bukan tebak, kata bersama. Yang pertama nanti saya kasih pertanyaan. Terus kata terakhirnya saya sambungkan kepada Bapak atau Ibu yang saya tunjukkan duluan dan seterusnya nyambung ya, sampai nyambung ya. Nanti kalau yang lama jawab berarti dia masih tidak ngantuk. Ya. Khusus nih, apakah makanan favorit dari Susi? Bakso. Pak Saiman silakan dilanjut dengan kata bakso. 2 kata atau 1 frasa. Oke, goreng. Iya. Goreng tahu. Nah. Terus Susi, tahu bulat. Sih. Bulat aku. Aku cantik. Kameramennya ternyata tidak cantik. Aku cantik. Ya, aku bakso sapi.
Rasulullah menjadi sosok. Ya, terima kasih kita beri tepuk tangan untuk kita. Ya, sudah mulai dengan kembali tidak akan jauh. Ya, selanjutnya kita langsung saja masuk ke materi. Tapi sebelum materi saya juga ingin pemanasan lagi. Silakan untuk pertanyaan otomatis dijawab. Setuju atau tidak setuju? Ya, di situ ada link ya. Misalnya kalau Mas Sebut kalau ada yang betul. Satu, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Tidak setuju. Oke, khusus ini tidak setuju. Anak ada khusus silakan. Terima kasih untuk Tidak masuk apa ya suaranya? Coba Mas Sebut. Ya, colok ya. Terima kasih. Tadi pertanyaannya setuju atau tidak setuju? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Justru kalau anak salah kita menghukum dengan berlebihan, itu anak akan semakin semakin melonjak. iya ya. Terima kasih. Ya, ya. Teman-teman khusus bahwa hukuman itu sebenarnya tidak dapat mendisiplinkan anak, malah akan membuat siswa menjadi dol, gitu ya. Ya, bagus sekali kita beri tepuk tangan untuk khusus. Akan selanjutnya pertanyaan kedua, setuju atau tidak setuju pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak? Silakan Bapak Ibu. Setuju atau tidak? Setuju atau tidak? Ayo. Ayo. Bu Yana. Bu Yana, bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari sudut pandang saya ibu. Oke. Tergantung anaknya melakukan apa. Tergantung anaknya melakukan apa. Bisa dijelaskan? Misalnya kalau anak tidak mengerjakan PR, membaca oke. Tapi kalau misalnya anaknya itu main-main di kelas, mungkin membersihkan halaman sekolah ya bagus. Cuma kurang. Jadi intinya setuju atau tidak? Sudah setuju. Ya, terima kasih Bu Yana. Tepuk tangan untuk Yana. Oke, Bapak juga. Bapak ini mengatakan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak? Oke, kompak semuanya. Setuju. Oke, ya terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, kita lanjutkan. Tadi itu sudah saya sampaikan untuk modul 1 depan. Saya telah belajar tentang budaya positif yang sekarang akan saya berikan dengan Bapak Ibu guru apa yang sudah saya berikan di modul 1.4. Oke, budaya disiplin positif ini yang pertama. Materi pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ya, kita awali dengan perubahan paradigma. Kegiatan kepala tangan ya, nanti kita sedikit menalar ya Bu ya. 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 Ada A dan B. A Anda dan B teman Anda. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di atas satu tangan Anda. Kita membayangkan ya. Ya, mengimajinasikan. Dan genggamlah benda tersebut. Dengan segala daya, buatlah sebuah kepala. Teman Anda, B, akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Bisa dengan membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepala tangan Anda. Apa yang terjadi? Akankah Anda membuka kepala tangan Anda? Tidak? Benar? Berarti Anda tidak akan goyang
walaupun dengan disuap uang, tidak. Ya, walaupun dengan apa saja, dengan dibentak, dengan dipukul, ataupun dengan rayuan maut, ya. Tidak, tetap kepala tangan Anda akan tetap digenggam. Ya, misal yang ditulis di kepala tangan Anda itu tadi adalah membuat siswaku menjadi siswa dengan karakter profil pelajar Pancasila. Misal, dari luar banyak sekali godaan kan? Ya kan? Tadi Anda tidak akan membuka kepala tangan Anda. Berarti begitulah kiranya kita sebagai guru ya Bu ya. Kita tetap bersikukuh agar anak didik kita menjadi anak yang berkarakter. Iya, memiliki karakter yang baik. Nah, itulah yang dari luar itu godaan-godaannya ya. Ya, terima kasih. Oke, selanjutnya perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan. Ini untuk ilusi kontrol ya. Kayaknya selama saya juga ini baru belajar, ya. Ya, kita menganggap ilusi guru. Ilusi itu sesuatu yang bayangan gitu ya. Pengennya seperti itu gitu ya. Ya, ilusi guru mengontrol murid. Kita sebagai guru kan mestinya ya enggak, kita punya bayangan kita itu bisa mengontrol murid gitu loh ya. Ya. Ya, itu ilusi. Ilusi itu adalah sesuatu yang tidak nyata, itu masih bayangan ya. Yang kedua, ilusi kritik dan membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Biasanya kita membuat anak itu merasa bersalah agar dia tersadar. Padahal nanti tersadar apa tidak ya? Itu ilusi. Coba, tergantungnya itu bagaimana Bu? Apakah anak terus akhirnya sadar atau tidak? Apa sadarnya hanya saat kita di depannya kita saja? Sesaat toh berarti dia itu tidak sadar. Itu masih faktornya dari luar, ya. Takut, ya karena ada takut, rasa takut. Ya itu ilusi. Terus ilusi berikutnya dari ilusi kontrol yaitu ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ya, penguatan positif, efektif dan bermanfaat ini sudah agak lebih mendidik ya. Terus ilusi berikutnya yaitu bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita memiliki hak untuk memaksa ke anak-anak kita? Tidak ya? Tidak ya, karena semua orang memiliki hak yang sama. Kita tidak bisa mengontrol anak kita. Karena kalau kita kontrol anak kita nanti efeknya hanya saat dia di depan kita baik, tapi nanti di belakangnya sebaliknya. Oke. Lanjut, perubahan paradigma dengan stimulus respon teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Kita ada dua, yaitu dengan stimulus respon dan teori kontrol atau pilihan. Mari Bapak Ibu kita pelajari dari perbedaan stimulus respon dan teori kontrol. Menurut Bapak Ibu setelah membaca itu, apakah yang lebih baik kita pilih antara stimulus respon ataukah teori kontrol? Ya, Nyusewu Bu Puji belum bisa kesana aja, ya bisa ikut bareng ya. Ya Pak Teguh, pangapunten Bapak Kepala, Wakil Kepala, mau ikut meriksani dari belakang karena ini di belakang layar, tidak bisa menatap ke layar. Ya, kita coba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu kalau stimulus respon. Sementara kalau teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Stimulus respon berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai sesuatu kesalahan. Sementara teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Saat kita kembali ke stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Terus, teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Ya, terus lagi kita kembali ke stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Kalau teori kontrol berkatanya beda, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kalau stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Bujuk gagal akhirnya dipaksa. Ya, sementara kalau kita pakai teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Kita lihat lagi ke stimulus kontrol, model berpikir menang kalah.
Kalau teori kontrol itu model berpikirnya adalah menang. Coba dari itu kira-kira yang mana yang akan kita ambil? Iya. Stimulus respon atau teori kontrol yang berefek lebih baik ke anak, terus memberikan motivasi dari dalam ya teori kontrol. Oke, sependapat. Lanjut lagi, ini untuk materi disiplin positif ya, kita ada banyak sekali ini tadi sudah saya jelaskan di awal ya. Iya, ada tentang disiplin positif sendiri, makna dan posisi kontrol dan sebagainya ya. Kita langsung aja ke slide berikutnya. Ya, apa makna disiplin? Disiplin berasal dari bahasa Latin disiplin yang artinya adalah belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dan murid-murid itu dari Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Apa yang dia hargai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain. Namun dalam budaya kita, makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian sesuatu yang dengan tujuan mulia. Ya itu makna disiplin. Ya, nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, lintas suku, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan nama profil pelajar Pancasila yang terdiri dari berapa dimensi ya Bapak Ibu? 7 apa 6? 6. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinaan global, gotong royong dan kreatif ya. Hafal nggih? Nggih hafal ya, harus hafal. Nggih. Lanjut untuk berikutnya materi tentang teori motivasi hukuman, penghargaan dan restitusi. Ya, teori motivasi perilaku manusia yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, maksudnya kita punya motivasi ya, kayak kemarin ya maaf ya kita PMM ya dikejar-kejar. Nah, itu sebenarnya kita berada pada motivasi yang mana ini ya? Mungkin ya untuk menghindari hukuman ya, iya kejar-kejar untuk menghindari hukuman ya, itu masuk ke yang pertama. Itu merupakan motivasi yang datangnya dari luar karena takut dihukum itu ya. Iya, jadi kita mau menyelesaikan tugasnya ya. Untuk teori yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi ya. Teori motivasi ini contohnya misalkan ya kita ke anak kadang-kadang juga salah kaprah ya Bapak Ibu. Kamu belajar yang pintar, nanti Ibu berikan hadiah. Nah, itu jadi kita memberi motivasinya tepat apa tidak ya? Kurang ya? Iya, kurang tepat karena itu masih motivasinya dari luar atau dikenal dengan motivasi eksternal. Yang ketiga yaitu menghargai diri sendiri. Siapa yang akan menjadi orang apa itu? Yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi ini yang dimaksud dengan motivasi internal. Jadi anak itu muncul kesadarannya sendiri. Misalkan kepengen pintar ya saya harus belajar tanpa dipaksa oleh ibu atau orang lain gitu ya, tanpa mengharapkan imbalan seperti hadiah gitu. Itu jadi teori motivasi tadi ada 3 ya Bapak Ibu ya. Ya, kalau dari 3 itu kira-kira menurut Bapak Ibu yang paling tepat untuk kita bangun ke anak itu teori yang mana? Motivasi yang mana? Ya? Iya, menghargai diri sendiri yang datangnya dari dalam diri siswa. Oke, lanjut. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka
Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat pemerintah, buat memerintah diri sendiri ya. Itu kalau menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi tidak hanya terlepas dari diperintah, tapi juga bisa membuat atau memerintah diri sendiri. Yang penting dari dalam diri sendiri kita sudah bisa mengatur ya, bukan karena faktor dari luar. Ya, nah dihukum oleh penghargaan. Nih kayaknya ini saya pas banget materi ini juga sangat greget. Masa sih dihukum oleh penghargaan? Ya ini tadi hubungannya juga dengan motivasi ya. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya dari eksternal dan ada faktor ketergantungan. Nah itu beberapa dampak dari pemberian penghargaan itu lumayan ya. Ternyata itu dampaknya pengaruh jangka pendek ternyata, tapi ya juga bisa jangka panjang. Ya kalau jangka pendek ya sih penting saya sudah aman kayak tadi dapat hadiah gitu ya Bu. Ya terus yang kedua penghargaan menghukum. Maksudnya penghargaan menghukum bagaimana? Dapat sertifikat ya. Penghargaan menghukum itu ya Bu. Ya berikutnya penghargaan mengurangi ketepatan, yaitu mengurangi ketepatan atau tujuan dari yang kita inginkan. Penghargaan tidak efektif, juga penghargaan merusak hubungan. Merusak hubungan misalkan biasa kalau dapat sesuatu, dia itu dapat penghargaan, tatkala dia mendapatkan sesuatu tidak dikasih penghargaan, nanti hubungannya akan renggang, gitu ya? Iya. Ya, oke. Dihukum oleh penghargaan. Yang tadi penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Ya. Berarti kita ngasih penghargaan apa enggak ya? Gak usah ya. Ke anak juga gak usah ya. Cukup diberi ucapan terima kasih ya. Jempol. Oke ya bagus sekali khusus. Ya itu saja anak sudah senang loh kalau misalkan maju menjawab pertanyaan kita beri jempol ya. Kasih good ya Bu ya. Itu sudah senang sekali anak tidak perlu penghargaan berupa barang gitu ya. Lanjutnya bentuk program kebajikan apresiasi. Ya, dalam memberikan apresiasi, pengakuan perlu diingat beberapa hal. Ya, ini kalau kita mau memberikan penghargaan atau pengakuan ya kita berikan dukungan secara khusus pada anak tersebut. Ya, jadi kalau ada anak yang pintar ya kita beri dukungan secara khusus. Terus beri pengakuan secara pribadi, kamu pintar loh. Lanjutkan, ya pertahankan atau tingkatkan, belakangnya mesti ada email-emailnya kayak gitu. Jadi hanya jangan cuma kamu pintar kayak gitu, jangan ya, tetap ada email-emailnya yang memberi motivasi. Terus beri pengakuan kepada semua murid bergantian, beri pengakuan secara konsisten ya. Jadi kita memberi apresiasi ke anak juga dilakukan secara konsisten. Yang berikutnya yaitu fokus pada prosesnya, melihat pada prosesnya dari apresiasi yang kita berikan. Di sini ada contoh pengakuan apresiasi kebajikan. Ya di situ ada pembuka nilai kebajikan dan situasi ya. Contoh di situ kemarin saya perhatikan. Nah, kemarin saya perhatikan kamu itu sudah ada nilai kebajikannya, yaitu ya kalau kita bilang seperti itu nanti siswa merasa apa? Merasa dapat empati, ya itu karakter dari kebajikan itu ya. Terus situasinya bisa diberikan pada saat itu apa? Menolong murid baru di kelas kita. Itu hanya kondisi ya, ini ya contoh saja. Terus lagi saya menghargai dengan kita bilang saya menghargai saja sudah menunjukkan kepedulian ya. Itu contoh situasinya pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Ya berikutnya yaitu dengan pembukanya dengan terima kasih untuk. Nah, terima kasih untuk ini saja sudah menunjukkan rasa tanggung jawab ya. Pada saat kamu memungut
kertas-kertas yang berserakan di lantai. Misalkan murid kita sedang memungut sampah atau kertas yang kita ucapkan terima kasih, itu menunjukkan rasa tanggung jawab. Ya, perbedaan hukum dan konsekuensi. Ya, silakan Bapak Ibu, ini ada sedikit aktivitas ya. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Tindakan guru mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman. Ini apa? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman ya. Ya, coba nanti kita lihat ya. Terus yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Ya, hukuman ya. Ya, nanti kita lihat jawabannya. Ya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman. Ya, nanti dilihat lagi jawabannya ya. Terus menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret. Konsekuensi. Terus membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Itu kurang itu ya. Murid disuruh untuk tidak mengenakan ya. Itu berarti apa? Konsekuensi atau hukuman. Nah, nanti lihat. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk ini hukuman. Oke, sekarang kita lihat jawaban Bapak Ibu semua. Salah berapa? Yang terakhir itu konsekuensi. Ya, yang atas hukuman ya. Berarti sudah tahu ya, Bu? Pak, kalau berarti hukuman dan konsekuensi, ya bedanya ada ya, bedanya tipis. Konsekuensi itu biasanya gini, kalau hukuman itu karena suatu aturan, dia itu melanggar aturan yang membuat biasanya siapa? Bukan siswa. Ya, kalau hukuman, apa tadi? Konsekuensi itu berawal dari kesepakatan. Ya, jadi karena melanggar akhirnya kena konsekuensinya, sanksinya. Oke. Lanjut lagi perbedaan hukuman dan konsekuensi. Silakan bisa diperiksa nih Kung ya. Hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Terus hukuman membuat anak sakit baik secara fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Anak membenci kedisiplinan, paksaan, mendorong anak menyakiti diri sendiri. Terus konsep diri yang buruk. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Itu kalau hukuman. Sementara kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Anak menghargai disiplin, stimulus, dan tanggapan. Mendorong anak agar mudah menyelesaikan diri, konsep diri yang baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Ya, jadi efeknya lebih panjang mana antara hukuman dengan konsekuensi? Ya, hukuman ya Bu ya? Ya. Kita hindari hukuman, ya. Ya, lanjut lagi. Identitas gagal. Identitas gagal ada. Oh ini ya, ini antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ya, kalau hukuman itu sudah dianggap sebagai identitas yang gagal. Ya, sementara kalau identitas yang sukses menumbuhkan kedisiplinan itu adalah konsekuensi dan restitusi. Ya, bisa diperhatikan di sini untuk hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid, anak,
untuk jangka waktu yang panjang. Tadi sudah di slide sebelumnya ya. Sementara untuk restitusi merupakan suatu pilihan menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Korban mendapatkan ganti, murid atau anak mendapatkan penguatan, masalah terpecahkan, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Apa yang kamu yakini, apa yang tidak kamu lakukan untuk memperbaiki, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Ya, ini kalau dari 3 sisi ini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Dari 3 itu yang Bapak Ibu sekiranya mau diterapkan yang mana? Masih melihat situasinya. Masih melihat situasinya ya. Ya kalau bisa ya yang restitusi ya. Ya karena itu tidak menyakitkan bagi anak. Jangka waktunya juga efeknya lebih mengena ke anak berjangka panjang ya. Iya. Ya memang sih kalau namanya hukuman itu berada karena ada aturan di sekolah kita tetap ada tata tertib sih ya. Iya, jadi tetap ada sanksi. Ya, tapi untuk penerapan di kelas mungkin kita nanti bisa pakai yang restitusi. Lanjut, apa itu restitusi? Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain ya. Jadi kalau restitusi itu tidak hanya memikirkan diri sendiri tapi juga memikirkan orang lain ya. 9 ciri restitusi. Bukan untuk menebus kesalahan namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan pada tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Ya, oke. Lanjut kita ke keyakinan kelas. Ini materi ini sangat menarik. Oh, untuk KMM juga. Ya. Keyakinan kelas ya. Apa sih keyakinan kelas? Oh masih ada yang remedi keyakinan kelas ya. Ya berarti kita perlu belajar lagi tentang keyakinan kelas ya. Ya pertanyaannya, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa? Bapak Ibu tolong mungkin punya jawabannya. Kenapa saat kita mengendarai sepeda motor kita harus menggunakan helm? Alasannya bagaimana? Waktu tilang polisi. Ya, untuk melindungi diri. Walau menurut saya helm itu penting. Yang pertama untuk melindungi diri apabila di jalan kita jatuh atau apa ini kepala tidak langsung membentur. Yang kedua ya tadi karena kita peraturan harus pakai helm. jawabannya apa? Ya, terima kasih Bu Susi. Jawabannya Bu Susi apa? Untuk melindungi diri tapi juga mematuhi peraturan. Menghindari hukuman. Ya. Ya, itu kan jawabannya Bu Susi ya. Bagus sekali Bu Susi ya. Terima kasih Bu Susi untuk jawabannya. Terima kasih tepuk tangan. Oke, selanjutnya dari Bu Susi ada jawaban yang lain. Silakan Bu Susi. Ngomong baik kan? Jawabannya Tes. Loh, pikirannya bisa jadi kok.
Ini jawabannya berdasarkan motivasi eksternal apa internal? Ya monggo dari jenengan setelah tadi kita belajar tentang motivasi dengan menjawab pertanyaan ini kira-kira jawaban dari Bu Kusmi apa? Kalau berdasarkan motivasi eksternal, ya, biasanya kan kita secara pribadi saja takut akan hukuman. Ditilang polisi. Tapi kalau berdasarkan internal, jawabannya Bu Susi betul. Pilih salah satu. Saya pilih dua-duanya. Pertanyaannya pilih salah satu. Kalau demi Anda memaksa. keselamatan, ya saya siap memakai, tapi kadang dalam diri juga menghindari adanya polisi. Tapi kebetulan saya adanya polisi tidur, tapi tetap pakai helm. Berarti tujuan pakai helm itu untuk Keselamatan. keselamatan. Oke ya. Terima kasih Bu Kusmi. Tepuk tangan ya. Bagus sekali tadi jawabannya ya. Dan Jawaban jadi kita harus sadar bahwa kita memakai helm itu bukan untuk menghindari hukuman ya. Jangan takut dengan polisi, tapi kita takutnya dengan keselamatan kita. Takut ditilang, Bu. Polisinya enggak. Jangan takut ditilang seperti itu jangan. Kalau seperti itu berarti motivasinya masih dari luar, ya, tidak dari dalam. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Kenapa? Oke ya, terima kasih Bu Yana, menjaga kesehatan ya, benar. Maaf ya, kawan anak kalau tes itu kelas. Ya, itu juga apresiasi ya Bu ya. Iya, dengan mengatakan pintar itu ke anak juga sudah wujud apresiasi ya. Oke, mengapa kita menggunakan peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Ya, kenapa? Ya, waktu bagaimana? Oke, untuk menunjukkan kedisiplinan. Menunjukkannya kepada siapa, Ibu? Oke, terima kasih berawal dari sini sendiri untuk latihan tepat waktu ya. Oke, untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai keyakinan ya. Atau keyakinan lebih yang menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan. Jadi yang tadi Bapak Ibu sudah jawab itu merupakan suatu keyakinan. Memakai helm kita yakin bahwa itu nanti akan menjaga keselamatan kita, diri kita. Terus kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dan jaga jarak, itu juga untuk diri kita sendiri, bukan karena orang lain. Yaitu sudah menunjukkan motivasi dari dalam atau motivasi intrinsik. Terus yang berikutnya yaitu hadir tepat waktu, tadi untuk melatih diri kita sendiri untuk disiplin. Ya, bagus sekali Bapak Ibu ya, terima kasih. Tepuk tangan lagi. Ya, lanjut. Ini agak tidak jelas sama ya? Ya, warnanya yang bawah. Nah, ini ada yang bawah. Bawah sendiri yang lingkaran berwarna bulat. Ini kita buat seperti sebuah apa ya? Kalau dalam ilmu matematika namanya apa? Diagram. Diagram. Ya. Berawal dari peraturan kelas. Peraturan kelas itu kan lingkupnya masih sempit, masih ada di dalam kelas. Kemudian berubah, keluar sedikit menjadi sebuah keyakinan kelas yang sifatnya lebih lebar lagi, nanti akan menimbulkan lingkungan positif, melebar lagi karena yang lebih luas akan mengarah kepada budaya positif. Oke, ya. Perhatikan dari dua kesepakatan kelas itu. Pertanyaannya, yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Mengapa? Monggo Bapak Ibu. Ya, untuk dijawab. Apakah kelihatan ya? Kelihatan? Ya. Manakah yang merupakan keyakinan kelas dari dua itu? Yang pertama yang hijau ataukah yang pakai background yang putih? Putih. Hijau putih keyakinannya. Iya, keyakinan. Iya. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Mengapa? Ya.
Bapak Ibu silakan untuk dipilih dan dijawab. Ya, Bu Yana pilih yang hijau. Ya, moga Bu Yana, alasannya kenapa? Izin menjawab Bu, kalau yang hijau itu kan keyakinan itu dari diri sendiri. Sedangkan yang putih itu kesepakatan karena ada kata kami. Jadi sepakat harus itu. Menurut saya, Moksa. Ya, terima kasih sekali Bu Yana, jawaban yang sangat tepat. Beri tepuk tangan. Ya, berarti sudah mengenal ya perbedaannya antara peraturan dengan keyakinan. Ya, kalau keyakinan itu munculnya dari dalam diri, ya. Lebih ke dirinya sendiri dulu, ya. Datang tepat waktu, ya. Mengucapkan salam, menjaga kebersihan kelas. Terus apa lagi ya? Yaitu ya berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Terus ada apa lagi? Aktif dalam pembelajaran dan tertib. Itu sudah merupakan keyakinan kelas. Jadi sifatnya lebih ke dalam ya. Ya. Sudah paham ya Bapak Ibu ya? Ya. Lanjut lagi. Ini kalau kita mau membuat keyakinan kelas, nanti ya ini kegiatan pendalaman keyakinan ya, tapi nanti kita tidak praktek di sini ya, nanti Bapak Ibu bisa praktekkan di kelasnya sendiri-sendiri. Ya, ya, ini kita bisa gunakan dengan tabel T atau tabel Y ya. Ya, untuk tabel keyakinan dengan format tabel T itu nanti akan muncul tampak seperti dan tidak tampak seperti, ya. Apa saja yang bisa nanti kita masukkan di situ? Itu ada hormat, ada bekerja, diterima dan dimiliki. Kalau hormat, kamu meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Itu contohnya. Itu yang tampak ya. Kalau yang tidak tampak berarti bagaimana? Tampak seperti dan tidak tampak seperti. Ya kalau mau pinjam barang ya berpamitan, gitu ya. Yaitu tampak seperti. Kalau yang tidak tampak seperti, ya biasanya pinjam barang ambil saja, tidak bilang, gitu ya. Itu yang tidak tampak. Yang tampaknya biasanya izin dulu, ya. Terus kalau yang bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan, ya. Mengerjakan tugas tepat waktu. Terus yang tidak tampak berarti apa? Iya. Mengerjakan tugasnya nanti gurunya lupa. Apa lagi ya. Terus diterima dan dimiliki. Kamu meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada satu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Lanjut lagi. Ini untuk diagram D, nanti kita bisa dengan mengklasifikasikan menjadi ungkapan atau tindakan yang terdengar. Ini Bu, saya salah ya. Terdengar, terlihat, berperilaku. Ini maaf ada yang miss. Ya, ini contohnya. Yang terdengar, terlihat dan berperilaku. Yang terdengar itu bagaimana? Itu ada di sini ya, mau Bapak Ibu bisa diperiksa nih. Buatan sakit panas. Sakit ya Bu ya? Ya. Oke. Kita lanjut lagi. Ya, peraturan dan keyakinan kelas. Ini tugas lagi Bapak Ibu. Tugas lagi. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu peraturannya. Terus dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran, gunakan masker, jangan berlari di kelas atau koridor. Keyakinannya bagaimana? Kita rubah ke dalam keyakinannya dari keyakinan. Ya, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu merupakan ini adalah tanggung jawab. Terus itu dilarang mengganggu orang lain.
Nanti bisa kita gunakan bahasanya menggunakan menghormati orang lain. Nanti sekolah juga sebelum pembelajaran mulai berarti menghormati orang lain atau berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, menghormati orang lain. Sama ya, dilarang menggunakan narkoba, yaitu masuk ke kesehatan. Bergantian atau giliran menghormati orang lain atau bersahabat. Menggunakan masker itu masuk ke kesehatan. Jangan berdiri di kelas atau koridor. Itu masuk ke kegiatan kelas B, yaitu dengan keselamatan atau keamanan. Ada yang perlu saya sampaikan. Untuk peraturan kita masih menggunakan kata negatif tersebut, boleh menggunakan kata jangan atau tidak. Tapi kalau kayak di kelas kita harus menggunakan kata yang positif juga dengan kata jangan atau tidak. Ya, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia itu mencakup kebutuhan bertahan hidup atau survive, kasih sayang dan rasa diterima, love belonging, terus kesenangan fun, kepuasan power dan kebebasan atau freedom. Tadi saya baru menangani kasus di kelas. Ini termasuk kebutuhan apa gitu, saya mau tanya ini. Ada anak saya tadi di kelas itu murung terus. Dia itu dikucilkan dari teman-temannya. Ketika sudah saya tanya, dikucilkan tidak punya teman, kemana-mana dia tidak belonging ya. Ajar. Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu itu dia itu sebenarnya butuh kebutuhan apa? Kebutuhan dasar apa? Kasih sayang dan rasa diterima, love belonging ya. Ya, dia butuh kasih sayang dan rasa diterima oleh teman-temannya. Ya, tadi itu saya menyampaikan ke teman-temannya untuk kemana yang diajak. Terus dia kemarin bergaul dengan baik. Ya, ternyata anaknya memang keras sekali. Ya, oke, lanjut lagi. 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol itu ada apa saja? Yaitu ada posisi kontrol sebagai penghukum. Itu yang bercekan merah ya Bapak Ibu ya. Ada membuat orang merasa bersalah, ada teman, pemantau, dan manajer. Posisi kontrol yang posisikan sebagai penghukum biasanya gurunya itu apa? Ya, gurunya itu bertindak ya berbuatnya apa? Menghardik, biasanya dengan menghardik, memujuk-mujuk, menyakiti. Terus kalau yang membuat orang merasa bersalah, ya biasanya menghibur. Saya merasa kecewa. Kalau yang sebagai teman membuat alasan-alasan itu pentingnya, jangan begitulah, ya nanti kita bisa seperti itu lagi. Itu posisi sebagai teman ya. Terus sebagai pemantau, menghukum dan mengukur, dan sebagai manajer adalah mengajukan pertanyaan. Itu yang di apa? Guru perempuan. Ya. Terus gurunya biasa apa? Kalau yang menghukum, kalau kamu melakukannya, awas ya, rasakan. Ngeri ya, ya. Bagus. Ya. Buat orang merasa bersalah. Kamu harusnya, kamu sudah tahu. Terus apalagi ya, ibu jadi stres dulu. Ya, itu membuat anak itu merasa apa? Bersalah, tertekan malah ya. Itu nanti efeknya lebih panjang lagi. Terus lagi, sebagai teman, ayolah lakukan. Begini dulu, nanti dimarahi bapak kepala sekolah dulu. Iya. Itu ya masih kalau ada nanti itu dimarahi bapak kepala sekolah dulu. Itu Pak. Oh ya wis. Ya. Rayuan aja ya membuat orang merasa bersalah. Ya, masa sih kamu tidak mau? Ingat, tidak ibu pernah bantu kamu misalkan itu ya. Ya itu posisi sebagai kontrol temannya. Terus sebagai kontrol apa peraturannya? Ini siapa ya? Saya dulu. Misalkan kamu tidak memakai kaos kaki warna putih hari Senin.
padahal peraturannya seperti itu. Itu berarti posisinya sebagai apa? Pemantau. Ya. Terus yang berikutnya adalah manajer. Apa yang kita yakini, apa yang kau kerjakan untuk memperbaiki masalah itu. Ya. Coba kita dari dua itu saja, dua guru berbuat, guru berkata, kita sudah bisa melihat kira-kira posisi kontrol mana yang ingin Bapak Ibu terapkan. Manajer. Oke. Posisi apa Bu Yana? Manajer. Oke, bagus sekali ya. Teori. Ya, ya setuju. Posisi kontrol manajer. Besok terapkan ya. Idealnya Pak. Idealnya Bapak di kelas. Ya, ya idealnya memang kita harus sebagai manajer. Jangan bicara ideal lah kalau tadi. Oke, ya. Ideal. Lanjut lagi kegiatan di sini ada pernyataan. Ya, siapa yang mengatakan? Coba, kayak tadi ya kita tekan lagi ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Apa? Guru. Siapa yang mengatakan? Guru. Ya nanti kita lihat posisi kontrolnya apa ya. Terus lagi kapan-kapan benar melakukannya. Pengontrol. Ya maksudnya tadi ke posisi kontrolnya ya. Pengontrol. Ya. Terus ayolah lakukan dari ibu atau bapak. Ya. Manajer. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Manajer ya. Bapak pemantau ya tadi ya, lihat ya. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer, kamu selalu yang paling tidak terakhir. Goman, kita lihat jawaban bapak ini. Mana? Gak lucu. Ya, sebagai apa? Iya, kita aja. Alhamdulillah sudah pada apa namanya? Nah ya bapak ibu ya. Ya. Lanjut lagi di sini bergerak antara peraturan memantau konsekuensi terjadi kita nanti aja ya. Sudah tadi. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu adalah dalam upaya untuk memecahkan masalah anak ya dengan kita memunculkan nanti ada motivasi intrinsik dari anak sendiri. Ya, segitiga restitusi itu terdiri dari beberapa katakan apa sisi. Sisi yang pertama yaitu sisi apa? Menstabilkan identitas. Ini sering sekali kita lakukan tapi kita tidak sadar ya. Sebenarnya Bapak Ibu guru yang saya yakin sudah melakukan segitiga restitusi dalam pemecahan masalah anak di kelas. Ya, cuma kita belum tahu pastinya sampai pada tahapan mana, sampai pada sisi yang mana ya. Untuk menstabilkan identitas. Ya, ini untuk membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Itu bisa kita ucapkan dengan apa? Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Ya, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, itu yang disebut dengan menstabilkan identitas. Jadi kita tidak menyalahkan anak di posisi. Terus yang kedua adalah validasi kebutuhan. Bagi murid mengenali basic ketika melakukan kesalahan itu pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic needs, fun, and survival. Ya tadi ya, guru bisa berkata dengan kamu bisa saja kamu melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Kamu yang penting bagi kamu, apa yang penting bagi kamu? Ya, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi ya tambahkan sikap yang lain yang apa itu? Yang baru. Lanjut, menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia.
berinteraksi dengan orang lain, guru berkata, ini sudah menanyakan keyakinan ya. Nilai-nilai yang kita belajar di kelas atau di sekolah kita, nilai-nilai tentang apa yang telah kita sepakati. Ya, kelas yang itu seperti apa sih? Kamu itu jadi anak itu seperti apa? Ya, nanti kan jadi menimbulkan apa? Motivasi dari dalam diri anak. Ya, gitu ya. Ya, ini ada contoh restitusi yang saya lakukan. Maaf, Tadi kan di sini Mbak Sita. Ke bawah Mbak. Ya, kita lewati saja untuk ini nanti. Saya yakin Bapak Ibu sudah semuanya sudah menerapkan untuk pendidikan restitusi. Mungkin hanya sampai mungkin nanti bisa di grup, Bu. Ya, pakai di grup. Ya, ini ada testimoni juga dari siswa selama praktek penerapan pendidikan restitusi. Ya, gitu ya. Ya, testimoninya apa? Apakah ada bisa membantu? Saya lihat dulu. Oh, bisa dulu saja. Ya, sudah nanti dulu saja ya. Ya, saja. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bapak Ibu sudah pemaparan kali ini sudah selesai sampai sini. Tinggal satu sesi. Ya, sesi tanya. Mengingat dan Bapak monggo pada Ibu pembawa acara. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya kita beri aplaus dulu ke Bu Suharti SPD. Good teacher, apa artinya Pak Imam? Gimana Bu? She is a good teacher, pas banget jadi guru penggerak. Besok he is a good teacher. Amin. Iya, untuk menyingkat waktu, tadi banyak kode-kode begini Bu. Gitu ya Bu, Pak. Karena ini memang waktunya tadi untuk memulainya siang sudah sore, sama sore. Jam 3 kurang seperempat kami mulai. Jadi ini sangat sekali mengganggu waktu panjenengan. Kami buka 2 sesi pertanyaan saja. Ini Bu Suswi, monggo Bu Suswi, singkat saja. Singkat ya Pak. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menyimak materi yang disampaikan oleh Ibu Suharti itu sangat bagus. Hanya saja yang masih bingung, yang masih belum bisa mengerti pemikiran saya itu apa sih perbedaan antara peraturan kelas dengan keyakinan kelas, sehingga nanti mungkin saya lebih dari jawabannya berarti jawab nanti ini bisa semakin saya bisa memahami perbedaan tersebut karena hubungannya dengan budaya positif di sekolah. Terima kasih sekali lagi ini tepuk tangan untuk Bu Suswi dari tadi yang aktif sekali Bu Suswi sama Bu Yana, Bu siapa lagi itu Bukus ya. Mas Imam ini bagaimana bisa menjawab Mas Imam? Satu lagi pertanyaan Bapak Ibu, monggo. Oh Bukus ini, monggo Bukus.
Saya orangnya to the point. Pertanyaannya, bagaimana cara berusaha diri untuk membuat keyakinan di dalam Mas? Terima kasih. Monggo Ibu Suharti langsung saja dijawab pertanyaannya tadi, yang pertama dari Bu Suswi dan yang kedua dari Bu Fus. Ya, terima kasih pada kesempatan saya untuk pertanyaan Bu Susi dan Bu Kusri. Ya, fokus ya. Pertanyaannya masih seputar keyakinan kelas. Dan Bu Susi tadi, apa sih perbedaan antara peraturan kelas dengan keyakinan kelas? Seperti tadi yang sudah saya tanyakan di slide, peraturan kelas itu dibuat bersama. Ya, tapi itu masih melibatkan guru dalam pembelajaran. Ya, dan nanti dalam di situ ada konsekuensi yang dihadapi karena itu peraturan. Konsekuensinya itu sesuai kesepakatan. Ya, terus kalau yang keyakinan kelas memang dibuat bersama oleh murid, tapi tidak melibatkan guru. Di situ guru tidak memberi maksudnya kamu nanti begini ya. Misalkan, nanti kita semuanya serahkan kepada anak, ya, biar anak memunculkan keyakinan yang mereka miliki. Nanti, ini saya juga sekalian menjawab dengan pertanyaan Bu Sri ya, karena ini sudah ke keyakinan kelas ya. Jadi nanti berawal dari peraturan kelas. Peraturan kelas kan tadi masih dibuat bareng-bareng, ya, ada guru yang dilibatkan di situ. Tapi kalau keyakinan kan tidak, itu semuanya murni dari anak. Dalam peraturan kelas masih ada kata-kata yang bermakna negatif. Misalkan penggunaan kata jangan, tidak boleh. Nanti kalau dalam keyakinan kelas, kata itu diganti dengan kata yang lain. Misalkan siswa jangan datang terlambat. Nanti di keyakinan kelas berubah menjadi datang tepat waktu. Nah, seperti itu. Cara pembuatannya itu berawal dari peraturan kelas, nanti terus menjadi sebuah keyakinan dengan berubah tadi kata-kata yang berasal dari yang bermakna negatif tadi Bu, gitu ya. Jadi jangan memakai kata yang bermakna negatif. Ini biasanya dari wali kelas ya nanti ya, untuk kelasnya masing-masing ya. Bisa mungkin nanti mulai diterapkan Bapak Ibu yang wali kelas. Sementara kalau keyakinan itu kan nanti lebih berasalnya dari diri siswa. Jadi ada motivasi intrinsik di situ. Insya Allah nanti berjalan. Oke. Saya juga lagi mencoba. Lagi sama-sama belajar ya Bapak Ibu ya. Ya kita yang baik-baik ya kita tularkan ya. Yang jelek-jelek buang saja sana. Gitu. Oke Bapak Ibu, itu saja. Sudah hanya satu sesi ya Bu. Ya, dari saya terima kasih ke Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya untuk saya di sini menyampaikan pemaparan tentang budaya positif dengan Bapak Ibu. Semoga nanti bermanfaat. Oke, terima kasih untuk semuanya. Moga Bu. Demikian Bapak Ibu. Sebelumnya kita beri aplaus lagi kepada Bu Susi. Alhamdulillah acara diseminasi budaya positif di Sekolah SMP Negeri 1 Kebasen telah selesai dan alhamdulillah Bu Suharti memaparkannya dengan sangat baik ya. Ini sangat menginspirasi untuk yang generasi-generasi yang muda ini, Mas Imam, Bu Ajeng, Bu Yana, guru-guru yang luar biasa. Masih muda? Bu Siswi, Oh, iya. Bu Mas. Ya, boleh. Ya. Insya Allah semuanya ya. Kita yang tua-tua juga jadi tahu ilmu itu. Okay? Tahu ilmu itu. Kita luar biasa di masa yang era seperti ini sudah tua masih bisa mengalami. Ini ada calon guru penggerak, nanti ada calon pengawas penggerak, kepala sekolah penggerak macam-macam. Demikian Bapak Ibu, singkatnya mari kita tutup acara ini dengan lafal hamdalah bersama-sama. Monggo. Banyak tutur kata yang tidak berkenan. Saya sebagai pembawa acara ini mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.